Ngopi bareng Ustadz Fadil sambil diskusi religi. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, Tat, boleh nggak zakat fitrah di hari pas sholat Id, Tat? Oke. Jadi gini ya, kalau zakat fitrah itu memang ada ya waktu yang fadilah, ada waktu makruh, ada waktu hurmah. Jadi ada waktu yang utama, ada waktu yang makruh, ada waktu yang diharamkan. Tadi pertanyaannya kan boleh nggak zakat fitrah mengeluarkannya, ngasihnya ya. Ya, mengeluarkan zakat fitrahnya kita ngasihnya itu akhir dari sholat Idul Fitri, tapi sampai terbenamnya matahari, maksudnya udah mau nyampe ke maghrib. Ya kalau udah nyampe maghrib tuh udah haram tuh, nggak boleh, udah harus kodo. Jadi gini nih, kata dalam kitab ini, kitab Takriratus Sadida ya, Takriratus Sadida, itunya halamannya itu tentang bab zakat fitrah ya, zakat fitrah. Itu pada halaman 418. Jadi kata gini nih, waktu karohatin takhiruha an sholatil aidi ila gurbi syamsi. Waktu makruh, ya makruh apa? Ngeluarin zakat fitrah, ngasih zakat fitrah di akhir. Zakat fitrahnya akhir ngeluarinnya. Jadi tahu zakatnya fitakhir ya. Kapan? Dari sholat Idul Fitri sampai menjelangnya matahari terbenam, berarti sampai mau masuk maghrib. Kalau udah maghrib udah close, tutup. Nah ini diperbolehkan ya, kalau memang tadi kan makruh ya, tapi kalau ada alasannya. Jadi kita udah ngeluarin zakat fitrah, udah ngeluarin zakat fitrah, kemudian pas sholat Idul Fitri, mana nih marbot ini ya, ini marbot paling rajin nih, dikasih berapa aja mau ya, soleh itu dia berhak tuh. Gak ketemu dia tungguin tuh ya zakat fitrahnya mau ngasih, dia tungguin nih, tiba-tiba ketemunya jam 3 atau asar, masih boleh ya. Itu namanya illa limas lahatin, karena ada maslahat, ada yang butuh yang dikasih. Siapa? Ke intidori koribin, atau menunggu kerabat yang emang dia susah hidupnya, nggak punya apa-apa, nggak ada pekerjaan. Atau fakirin solihin, ada orang fakir tapi soleh, rajin ibadah, kerjaannya tidak tetap gitu ya, kadang dikasih kadang kagak. Nah itu boleh menunggu sampai ya selesainya Idul Fitri sholatnya, boleh gitu. Tapi jangan sampai masuk udah maghrib, itu udah kodo larinya. Tapi kalau seumpamanya waktu haram gimana? Ya waktu haram itu kalau tanpa ada udur, disengaja, dientar-entar. Nah itu nggak boleh, haram. Kecuali boleh akhir, akhirnya lambat. Turun-turun nih, udah mau lebaran, mana bosnya nih, bosnya ke Lampung nih ya. Ditungguin malam takbiran, nggak temu-temu. Padahal dia ngarepin dari gaji itu. Akhirnya ya karena dia nungguin di akhir, karena nggak ada fulus, nggak ada uang, udah miskin, nggak dapat zakat fitrah, maka orang ini boleh ya, boleh mengakhirkan ya. Tapi tiba-tiba udah masuk maghrib, waduh, nah itu takunu kodoan ya. Gara-gara nungguin apa tuh? Gara-gara nungguin bosnya belum ngasih THR. Akhirnya ketemu-temu udah isya ya, ke tanggal 2 Syawal. Berarti apa tuh? Dia nggak dosa. Keterlambatan dia nggak dosa, karena emang dia nggak ada duit, nggak ada nolongin. RT-nya lupa, RW-nya lupa, orang kaya tetangga lupa, ya kan? Waduh, gara-gara nggak kebagian zakat fitrah. Seharusnya kan orang miskin dikasih dulu, ntar miskin zakat fitrah. Makanya kan pemerintah tuh bijak, ya. THR ada undang-undangnya. Jadi kalau umpamanya 10 hari lagi mau lebaran, THR wajib keluar, ya kan? Berarti zakat boleh dikode ya, Tat? Boleh dikode kalau waktunya sudah habis. Kayak tadi itu ya, watakunu kodoan biduni ismin, dia nggak dosa akibat dia nungguin dari malam takbir kok nggak ada yang ngasih nih ya, ketua masjidnya lupa kali nih, ya kan?
Pak RW-nya lupa kali ini RT-nya. Akhirnya orang miskinnya nggak berani minta, nggak berani diem aja ngelamun. Tah, barangkali ada mau ngasih nih. Ada bos saya kemarin mau ngasih katanya malam takbir kalau mau temu. Pas hari kedua atau pas malam kedua baru dapat duit 100.000. Nah, itu dia nggak dosa mengakhirkan, ya. Karena udah lewat, udah ligru syamsi, udah terbenam matahari, udah waktu maghrib. Dia nggak dosa mengakhirkan. Tapi dia masih bisa melakoni dengan zakat fitrahnya kok kodo. Saya ngeluarin zakat fitrah ya tahun ini kodo wajib Allah Ta'ala. Al-Fatihah udah beres. Makanya boleh gini, boleh zakat fitrah itu langsung lebih baik sih langsung dikasih ke orangnya. Langsung. Ya boleh begitu. Kalau ini kan zakat fitrah yang buat mungkin saudara yang nggak mampu itu Boleh. kan? Boleh, itu kan sini koribin tuh, menunggu saudara dekat yang nggak mampu. Boleh. Ya, itu boleh. Ya. Umpamanya kita punya ponakan, punya adik, punya om, ya. Nggak mampu nih dia nih. Maka boleh. Berarti bukan orang lain apa? Enggak. Kalau Saudara agama kita itu lebih mengutamakan yang dekat dulu. Makanya kan kalau zakat fitrah kan lihat domisili. Kita nggak boleh orang Jakarta zakat fitrah ke Solo, nggak boleh. Apalagi Kenapa? banyak tuh Tat, yang kayak pendatang zakat fitrahnya di kampungnya gitu kan. Kalau pendatangnya itu sebagai musiman, tetapnya di kampung, dia kewajiban di kampung. Tapi kalau emang di Penta MRT kasih aja lah sekolah. Iya. Sebanyak-banyak Karena kan dia bagi-bagi. nyari rezekinya di Jakarta Iya, gitu kan. tapi seharusnya dia zakat fitrahnya dia harus di tempat tinggal domisilinya sesuai dengan dia KTP-nya. Kalau bahasa negaranya, karena dia orang miskinnya kan nungguin orang tetangga sebelah nyambung. Ya gitu. Karena selama dia di sananya tidak ada zakat fitrah akibat orang situ pada zakat keluar, kena dosa. Itu makanya kenapa di dalam MUI ya masih diperbolehkan masjid membuat panitia supaya mengcover sekitar RW, kelurahan, lingkungan bisa ke cover dengan masyarakat sekitar dibagi. Gitu. Ya. Tat, kalau zakat fitrah itu di konversi ke duit itu bisa Tat ya? Ya. Memang kalau ke uang boleh diperbolehkan. Kalau nggak salah pendapat Abu Hanifah ya. Ya, jadi boleh. Jadi boleh, tetapi sekalipun boleh dengan berbagai pendapat secara mansus menurut dalam beberapa fikih harus dikonversikan dengan hitungan harga korma mansus sesuai dengan mansus hadis harga korma atau gandum gitu. Ya. Jadi kalau ke madzhab Imam Syafi'i, ya, madzhab kita nih harus pakai beras. Beras. Tapi kalau ribet nih, bagaimana ribet nih? Ribet banget ya, bawa beras ya. Ya udah beli aja, beli beras di masjid ke panitianya, tapi jangan transaksi di dalam masjid, boleh ya. Jadi uangnya bawa, beli beras sama panitianya. Beli ini jangan dalam masjid, nggak boleh transaksi dagang dalam masjid di luar. Ya, nanti akadnya dengan beras. Begitu caranya, ngambil aman. Tapi kalau umpamanya pakai dengan uang supaya gampang, itu ada menyatakan harus pakai mansus hadis yang awal, pakai korma atau gandum. Kalau kita bawa beras sendiri dari rumah bagaimana tuh Tat? Bagus. Oh, boleh juga, boleh ya maksudnya? Iya, abdol. Lebih abdol pakai bahan makan pokok. Tat, untuk pendistribusian hasil pengumpulan zakat fitrah, apakah itu harus malam itu juga takbir biasanya Tatnya? Iya. Habis atau ada batasannya Tat? Yang sudah terkumpul oleh amil zakat itu Tat? Kalau bisa sih dihabiskan. Takut kenapa? Takut nanti orang fakir miskin itu nggak kebagian. Dicek dulu semuanya. Sampai semua data-data orang yang nggak mustahiknya semuanya keambil. Tapi kalau nggak kebayar, kalau nggak diberikan, terpending, dosa kitanya. Ya, dengan dihabiskan sama sekali. Total kan. Kalau secara ngambil aman. Ya. Kenapa? Karena memang jangan sampai ada orang fakir miskin yang kebagian di sekitar tempat yang ada di depan masjid. Gitu. Ya. Sampai ketemu lagi di Ngopi Bareng Ustadz Fadil.